Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, sebuah kisah yang berjudul Musafir. Sebuah cerita dari kiriman teman subscriber kita yang bernama Rendra Channel. Dan sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang punya pengalaman horor dan pengen dibawakan di channel ini, nanti teman-teman bisa hubungi langsung kontak admin kami yang sudah saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Di pagi hari warga desa dibuat ramai karena dihantui sesosok pocong Pak Warman. Akhirnya seluruh warga ke rumah Pak Sanusi membicarakan masalah semalam. Banyak warga diteror sosok hantu pocong Pak Warman, terutama Darto dan Tardi. Baik, semuanya tenang. Ada apa ini rame-rame kesini? Pak Sanusi, tolong kami Pak. Saya semalam diteror pocong Pak Warman hingga saya terjatuh pingsan, ucap Darto. Semalam juga sosok pocong itu meneror rumah kami Pak. Saya dan istri saya dibuat ketakutan oleh sosok pocong Pak Warman itu. Loh, ndak mungkin orang yang udah meninggal datang lagi. Baik, baik, saya akan kasih solusi. Kita siagakan ronda dan dijadwalkan bagaimana. Kalau ada yang melihat sosok itu, warga cepat minta tolong supaya petugas ronda datang. Dan akhirnya tugas ronda diadakan dan dijadwal oleh Pak Sanusi untuk menjaga kampung yang sedang diteror sosok hantu pocong. Nah, begitu ceritanya Mas Yanto. Sekarang malam ketiga ronda diadakan dan selalu saja ada teriakan warga minta tolong karena ulah hantu pocong itu. Oh, begitu ceritanya Pak. Biar saya luruskan, biar tidak melenceng dari akidah kita bahwa orang yang sudah meninggal itu masuk ke alam barzah dan dipertanggungjawabkan perbuatannya selama di dunia. Dan sosok hantu pocong itu mungkin jin usil yang memanfaatkan situasi. Iya Mas, tetap warga meyakini itu hantu pocong Pak Warman. Dengan helaan nafas panjang, Yanto menyadarkan warga bahwasanya yang mati tidak akan bergentayangan dan dia yang mati sedang diadili di alam barzah. Dan sosok itu hanyalah jin yang memanfaatkan situasi dengan menyerupai sosok pocong Pak Warman. Mas Yanto ini dari mana dan hendak kemana? Ucap Darto. Saya dari Cirebon Pak. Saya mau ke Gunung Lawu Pak. Saya pecinta alam. Gunung Lawu? Sudah dekat Mas. Di sini saja sudah kelihatan. Ya sudah, saya boleh istirahat di sini Pak. Sekalian ikut ronda. Biar pagi-pagi saya berangkat menuju Gunung Lawu. Boleh banget Mas. Mari ada singkong rebus Mas Yanto. Sama kopi juga ada. Wah, kayaknya enak. Apalagi singkongnya masih ngebul Pak. Sedang asik-asiknya mengobrol, tiba-tiba ada teriakan warga minta tolong. Seorang pemuda berlari ke arah pos ronda. Sebut saja namanya Jono. Kenapa kamu Jon lari-lari? Ada apa? Ucap Paijo. Saya tadi habis dari kampung sebelah, nonton dari rumah saudara. Setelah melewati pemakaman, saya dikejar pocong Pak Warman. Melayang mengejar saya Jo, ucap Jono dengan wajah pucat. Jono pun ditenangkan dan meminum air. Akhirnya dia tenang dan menceritakan awal kejadiannya. Waktu itu saya sedang berada di kampung sebelah di rumah kakak saya. Karena sudah lewat maghrib, saya memberanikan diri pulang sendiri. Sampailah saya lewat pemakaman umum dan setelah berada di pertengahan jalan dekat pemakaman umum, tiba-tiba ada yang panggil nama saya. Sontak saya melirik ke belakang. Ternyata pocong Pak Warman berdiri di belakang saya. Saya pun lari. Tapi pocong itu mengejar saya dengan melayang tanpa menyentuh tanah. Mas Jono istighfar, banyak-banyak berdoa. Sebelum atau sesudah berpergian, selalu dibiasakan baca doa, meminta perlindungan kepada Gusti Allah. Insya Allah, hal ini gak akan terjadi. Iya Mas, wajahnya itu loh Mas, serem banget. Apalagi kapas masih menempel di lubang hidungnya dan wajahnya hitam. Ih, ngeri.
Dan tidak lama Pak Sanusi sebagai ketua RT di desa tersebut, atau disebut Pak Haji, datang membawa termos kopi. "Assalamualaikum," dan dijawab serentak oleh orang-orang yang berada di pos ronda. Pak Haji, oh ya Pak Haji, ini Yanto, dia numpang istirahat di sini." "Saya Yanto Pak, saya izin istirahat di sini." "Oh, nah Yanto dari mana dan mau kemana? Kayaknya dari jauh." "Saya dari Cirebon, hendak ke Gunung Lawu Pak Haji. Saya pecinta alam." "Oh, Gunung Lawu, sudah sangat dekat nak. Gunungnya saja kelihatan dari depan, tinggal beberapa kilo lagi sampai ke kaki gunung itu. Dan kamu kenapa John? Mukamu pucat sekali, apa sedang sakit?" "Saya dikejar pocong Pak Warman Pak Haji. Asem, mana serem banget lagi. Sial aku malam ini Pak Haji." Darto, Paijo, dan Karno pun sedikit tertawa dengan ekspresi Jono yang emang mukanya bikin ketawa orang. "Maaf Pak Haji, emang ada teror hantu pocong di desa ini kalau saya boleh tahu?" Ini sudah 5 hari wafatnya Pak Warman. Setiap hari hantu itu datang ke rumah-rumah warga dengan menggedor pintu dengan kepalanya dan menagih hutang-hutang warga. Warga sangat ketakutan dan resah dengan hantu pocong Pak Warman. Sudah banyak ustadz atau paranormal yang didatangkan ke desa ini, tapi sama saja pocong itu datang lagi, malah meneror ustadz dan paranormal itu. Saya yakin ini bukan Pak Warman. Ini adalah jin usil yang memanfaatkan situasi dengan meninggalnya Pak Warman. Insya Allah Pak Warman sedang mempertanggungjawabkan perbuatannya selama di dunia di alam barzah. Makanya jin-jin usil menyerupai bentuk orang yang sudah meninggal dengan halusinasi yang ditakutkan orang-orang dengan wujud pocong. Jadi kita sebagai seorang muslim tidak mempercayai orang yang sudah wafat menjadi hantu. Itu keluar dari akidah kita sebagai seorang muslim. Wah, Nak Yanto ini pengetahuan tentang agamanya sangat mengesankan. Ya, awalnya saya juga begitu, meyakinkan kepada para warga. Namun ketika saya melihat sendiri pocong itu dengan wajah Pak Warman yang hitam karena tersambar petir, hampir saya mempercayainya Nak Yanto. Jadi kita sebagai seorang muslim yang taat, kita diwajibkan membaca doa-doa perlindungan sebelum berpergian atau sesudah berpergian dengan banyak doa-doa baik. Secara doa yang telah diajarkan ataupun paling kecilnya kita membaca basmalah. Warga yang berada di pos ronda terdiam mendengar penjelasan detail dari Yanto dan hanya menganggukkan kepala. Ternyata mereka semua sudah ditipu daya oleh jin-jin usil agar akidah mereka melenceng dari agama yang menganggap orang yang sudah mati berubah jadi pocong. Yanto tiba-tiba terbayang gambaran saat Darto belum membuka ikat kepala kain kafan Pak Warman yang membuat ulah jin-jin usil agar mitos ikat kepala yang tidak dilepas, maka yang mati akan jadi pocong. Dan kejadian itu dimanfaatkan jin fasik karena tali ikatan pocong Pak Warman belum dibuka di bagian kepala. "Pak Darto, apa ikatan kepala Pak Warman Pak Darto buka saat masuk ke dalam liang lahat?" ucap Yanto melirik ke arah Pak Darto yang berada di pos ronda. Saya lupa dibuka atau belumnya mas. Perasaan sudah, tapi kayaknya ada yang mengganjal." Itulah, tali ikatan kain di kepala belum terlepas, dan hal itu dimanfaatkan oleh jin fasik merubah wujud menjadi pocong Pak Warman. "Darto, apa belum kau lepas ikatan tali pocong Pak Warman?" "Tapi kalau diingat-ingat, kayaknya emang belum dibuka Pak Haji. Karena Pak Haji tahu sendiri, situasi hujan besar dan sambaran petir, jadi saya terburu-buru Pak Haji. Maafkan saya." "Wah kamu Darto, jadi kita dihantui oleh pocong itu. Dan betul kata Yanto, hal itu dimanfaatkan oleh jin-jin usil." Dan setelah sebab dan musababnya diketahui, akhirnya di malam itu memutuskan ke rumah Bu Warman, sekedar ingin membongkar makam karena tali pocong Pak Warman belum dibuka dan diizinkan. Bu Warman pun ikut beserta anak-anaknya yang remaja. Selepas Isya, ketika itu jam 8 malam, semua warga berkumpul dengan membawa cangkul dan akan pergi ke makam untuk membongkar kembali kuburannya dan membuka ikatan talinya biar tidak dimanfaatkan oleh jin-jin usil untuk menghantui para warga desa. "Baik, semua warga sudah berkumpul.
Kita tahu desa kita sedang diteror pocong Pak Warman, yang merupakan jin fasik, yang merubah wujud jadi wujud pocong dan memanfaatkan situasi. Karena sebab tali pocong Pak Warman belum dibuka oleh Pak Darto. Dan saya mewakili dari Pak Darto meminta maaf atas kelalaiannya. Karena kita tahu sendiri, situasi pada saat itu banyak warga berlarian. Singkat cerita, Pak Sanusi dan seluruh warga membawa cangkul dan diikuti Yanto ke area pemakaman yang hanya berjarak tidak jauh dari desa tersebut. Setelah warga sampai di area depan pemakaman dan serentak mereka dikagetkan dengan suara lolongan anjing yang bersahutan. Suasana di area pemakaman sangatlah gelap dan warga hanya mengandalkan obor-obor dari bambu sebagai penerangan. Waduh, suasananya kok malah serem begini. Darto, apa kau merinding? Bulu kuduku merinding, dan lebih merinding itu suara anjing melolong panjang ketika kita masuk ke area pemakaman, ucap Paijo. Saya dari tadi diam karena sangat takut, Jo. Apalagi sampai melihat lagi pocong Pak Warman itu. Serem. Gak mau lagi-lagi pokoknya. Ini saya ikut karena banyak warga yang ikut ke pemakaman. Yanto pun mendengar percakapan Paijo dan Darto dan juga warga yang saling lirik satu sama lain. Karena situasi sangat mencekam. Ditambah lolongan anjing tidak hentinya melolong panjang, dan angin tiba-tiba meniup semua obor warga hingga membuat keadaan warga menjadi ketakutan. Karena angin besar datang tiba-tiba, membuat penerangan warga mati semua, dan warga sangat ketakutan. Hampir semuanya lari, namun ditahan oleh Yanto. Berhenti, jangan ada yang lari, jangan takut. Ini semua ulah dari jin-jin usil yang mengasahkan iman kalian, supaya takut kepada selain Allah SWT. Bacakan bismillah dan nyalakan kembali obor-obor kalian. Yanto yang berada di depan bersama Pak Sanusi menenangkan para warga agar tidak ada yang berlari dan melanjutkan untuk membongkar kembali makam dan membuka ikatan tali pocongnya Pak Warman. Setelah warga menyalakan kembali obor-obor mereka dengan mengucapkan basmalah, akhirnya penerangan kembali dan warga melanjutkan perjalanan masuk ke area pemakaman. Karena makam dari Pak Warman berada di paling belakang di ujung makam. Warga masih nampak ketakutan karena situasi. Apalagi Paijo dan Darto sudah sangat ketakutan, terlihat dari wajah tegang mereka. Yanto hanya tersenyum dan menggelengkan kepala. Setelah sudah berjalan, warga akhirnya akan sampai ke area di mana Pak Warman dimakamkan. Dari kejauhan, tepat di makam Pak Warman, ada asap. Itu di sekitaran makam Pak Warman. Warga semuanya memberhentikan langkahnya karena dihentikan Yanto. Semuanya berhenti dulu. Kita lihat di makam itu. Itu bukan makam Pak Warman yang masih ada bunganya. Ada asap putih di sekitaran makam itu. Itu asap apa, Nak Yanto? Kita tunggu dan lihat saja, Pak Haji. Itu adalah perubahan jin fasik yang akan menyerupai wujud pocong Pak Warman. Dengan perkataan Yanto membuat semua warga merasa ketakutan. Melihat dengan matanya sendiri perwujudan asap putih dan lama-kelamaan semakin menebal. Asap putih dan semakin menebal. Samar-samar terbentuklah wujud pocong di samping area makam Pak Warman. Pocong! Tenang semua, jangan takut. Kalau kalian tidak mau melihatnya, tutup mata kalian. Dan jangan takut pada jin itu. Biar saya akan maju ke area makam almarhum Pak Warman. Karena jarak dari tempat warga berhenti ke makam Pak Warman hanya berjarak 30 meter, semua warga melihat wujud pocong yang bergerak ke kiri dan ke kanan, seolah terhempas oleh angin dan tidak menempel ke tanah. Wujud pocong itu mengambang di atas tanah. Akhirnya dengan membaca doa, Yanto berjalan dengan doa-doa tertentu. Dikuncilah makhluk jin itu yang berwujud pocong. Yanto berjalan menuju ke arah makam Pak Warman, di mana pocong itu berdiri. Dan ketika Yanto sudah mendekatinya, pocong itu bergetar hebat karena dia tidak bisa bergerak dan hanya terdiam sambil kepalanya bergetar keras dan ke bawah dan menunduk, menyampingkan wajahnya tidak melihat ke arah Yanto. Dan Yanto sudah berada di jarak 2 meter dengan pocong itu. Astagfirullah. Hei kau jin fasik, kau membuat ulah dengan merubah wujudmu menjadi orang yang telah meninggal. Ampun, ampun, lepaskan, lepaskan, saya ingin pergi. Panas, ucap pocong dengan suara rintihan. Kau sudah meneror warga desa dengan wujud perubahanmu menjadi sosok pocong. Apa yang kau inginkan, makhluk laknat?
Saya hanya main-main saja, menakuti para warga karena ikatan tali pocong si mayit belum dibuka oleh manusia itu. Tolong lepaskan saya dari kuncian ini. Akhirnya satu persatu warga memberanikan diri berjalan ke arah Yanto dan sudah berada di belakang Yanto, melihat pocong yang menundukkan kepalanya dengan badan bergetar. Kalian lihat dan dengar sendiri, dia hanya jin usil yang merubah bentuk. Jadi jangan percaya orang yang telah meninggal hidup kembali menjadi pocong. Semua itu melanggar akidah kita sebagai muslim kalau kita mempercayai itu. Dan kesadaran warga akhirnya membuat warga satu persatu hilang rasa takutnya dan bahkan hendak ada yang menyerang dengan paculnya. Namun ditahan Yanto dan Pak Sanusi. Tahan Pak, jangan gegabah. Dia bukan makhluk fana yang seenaknya kita pukul. Percuma bawa pukul karena tidak akan bisa menyentuhnya. Akhirnya Yanto membacakan doa-doa dan ayat Al-Quran, membuat jin fasi bergetar hebat dengan wujud pocongnya. Dan nampak asap terbakar dari wujud itu. Yanto membuka kunci dari sosok pocong itu. Akhirnya dia bergeser ke belakang dengan menggelepar hebat. Dan lama-kelamaan berubah menjadi asap putih dan hilang di gelapnya malam di area pemakaman. Alhamdulillah atas perlindungan dan doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jangan percayai bahwa yang meninggal akan berubah menjadi sosok hantu kuntilanak, pocong. Mereka semua jin fasik yang berubah, yang memanfaatkan situasi agar membuat rasa takut di hati kita dan mempercayainya. Dan kita sebagai muslim yang taat mempercayai alam barzah, tempat si mayit mempertanggungjawabkan perbuatannya selama di dunia. Jadi kita semua bisa mengambil pelajaran dari kejadian ini. Seluruh warga pun menganggukkan kepalanya. Masing-masing paham dengan ucapan yang dikatakan Yanto. Singkat cerita, makam dibongkar dan dibuka ikatan tali pocongnya, kemudian dikuburkan kembali. Yanto memimpin doa di makam itu dan diamini oleh para warga. Singkat cerita, warga pulang dan diikuti Yanto dan Pak Sanusi dari belakang. Sangat membahayakan akidah kita ya Yanto, kalau kita mempercayai yang sudah mati berubah menjadi pocong. Benar sekali Pak Haji. Bahkan kita akan tergelincir karena mempercayai hal itu. Lunturlah ibadah yang kita jalani selama ini. Makanya saya luruskan agar warga paham bahwa yang mati tidak akan kembali ke dunia fana, melainkan jin fasik yang merubah wujud si mayit karena memanfaatkan situasi. Terima kasih Nak Yanto atas saran dan dakwah kepada para warga, sehingga banyak warga yang paham karena melihat di depan matanya sendiri dan penjelasan-penjelasan yang detail dari Nak Yanto. Saya hanya meluruskan saja Pak Haji, dan saya akan kembali melanjutkan kembali ke Gunung Lawu. Insya Allah jin itu tidak akan kembali meneror warga lagi. Dan saya sarankan Pak Haji sebagai RT dan sangat dihormati para warga, saya mohon gelar kegiatan keagamaan seperti membaca Al-Quran bersama di masjid desa atau kegiatan keagamaan lainnya, membuat desa menjadi berkah dan insya Allah akan melindungi desa Pak Haji. Insya Allah Nak Yanto, saya akan memberikan kegiatan keagamaan kepada para warga dan akan mencari ustadz yang membimbing warga belajar agama secara baik dan benar. Amin. Alhamdulillah Pak. Ya sudah, saya melanjutkan kembali ke arah Gunung Lawu. Semoga Bapak diberikan kesehatan dan umur panjang, banyak rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum. Amin Nak. Waalaikumsalam. Akhirnya Yanto melanjutkan kembali perjalanannya dengan selalu beristighfar dan bersolawat, mengarah ke Gunung Lawu yang sudah nampak di depan matanya. Yanto merasa bersyukur di setiap perjalanannya. Dia mendapatkan hikmah pembelajaran dan sangat menikmati perjalanannya dengan ucapan Alhamdulillah yang selalu diucapkan di hatinya. Kini Yanto harus ke puncak Gunung Lawu untuk menancapkan paku ke-8. Semakin dekat dan akan segera terselesaikan tugas Yanto sebagai musafir. Dan akankah ada halangan atau rintangan, Yanto menaiki Gunung Lawu, menancapkan paku ke-8-nya di Gunung Lawu. Yanto berjalan mengarah ke kaki Gunung Lawu. Setelah membantu warga desa dari pocong penjelmaan jin fasik merubah menjadi pocong Pak Warman, dan semua permasalahan di desa itu sudah terselesaikan dari teror pocong. Kembali langkah kaki Yanto diikuti dengan bacaan di hatinya
mengingat kebesaran Sang Maha Pencipta dan terus memuja-muja nama kebesarannya ialah Sang Pencipta seluruh alam semesta. Singkat cerita, sampailah Yanto di waktu hampir masuk subuh di kaki Gunung Lawu dan segera mencari musola yang ada di pemukiman penduduk di kaki Gunung Lawu. Dan akhirnya ada musola kecil dengan seorang kakek-kakek nampak sudah sangat sepuh. Hingga Yanto berwudu dan masuk mengucapkan salam dan dijawab oleh kakek-kakek itu. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam," dengan senyum kepada Yanto. Dan ketika masuk waktu azan subuh, karena merasa iba bila kakek itu azan, akhirnya Yanto berdiri maju dan mengumandangkan azan dengan sangat keras, tapi juga sangat merdu. Satu persatu warga datang memasuki musola. Setelah mengumandangkan azan, Yanto dan yang lain melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Setelah selesai, seorang ustadz datang dan langsung maju. Nampak semua merapatkan barisan mereka dan iqomat, lalu melaksanakan ibadah sholat subuh. Selesai sholat subuh, mereka pun berzikir dan bersalaman. Namun Yanto tidak melihat lagi kakek-kakek itu ada di musola. "Kakek yang tadi kemana? Perasaan tidak ada satupun yang pulang setelah sholat subuh," ucap Yanto. "Kenapa melamun, nak?" Pak Ustadz, enggak. Cuma tadi ada kakek-kakek pakai baju serba putih, tapi saya tidak melihatnya." "Kakek baju serba putih? Perasaan enggak ada, nak. Saya hanya melihat beberapa orang pakai sarung bajunya batik. Mungkin salah lihat, nak." "Mungkin, Pak Ustadz. Mungkin saya kecapean." "Mas, kamu mau kemana dan dari mana kalau Bapak boleh tahu?" "Saya Yanto, Pak Ustadz, dari Cirebon, hendak ke Gunung Lawu. Saya hanya pecinta alam." "Oh, Gunung Lawu. Ya, tinggal naik aja, nak Yanto. Ini sudah di kaki gunungnya. Ya sudah, sekarang sudah mau pagi." Dan sedang asiknya berbincang dengan Yanto, di pagi hari, ada seseorang berlari ke musola menghampiri Pak Ustadz dengan terburu-buru dan dengan wajah panik, sebut saja namanya Udin. "Assalamualaikum, Pak Ustadz." "Waalaikumsalam," dan diikuti Yanto menjawab salam. Pak Udin, ada apa? Kok berlari menuju ke musola ini?" "Anak saya, Pak Ustadz, kembali kesurupan lagi." "Kesurupan lagi? Bukannya semalam sudah ada paranormal yang membantu anak Bapak?" "Iya, Pak. Ternyata sama saja, malah bikin parah. Saya minta tolong sama Pak Ustadz. Warga juga sedang membantu memegang anak saya." "Ya sudah, saya akan ke sana melihat kondisi Nak Jamal." Pak Ustadz, saya boleh ikut, Pak Ustadz?" "Boleh, Nak. Ayo ikut Bapak." Mereka bertiga pun berjalan kaki menuju ke rumah Pak Udin. Anaknya yang bernama Jamal yang berumur 20 tahun kesurupan. Sudah beberapa paranormal mengobati Jamal, namun masih tetap sama. Hanya Pak Ustadz Burhanuddin yang selalu menenangkan Jamal, anak Pak Udin, karena Jamal selalu mengamuk dengan geraman-geraman. Singkat cerita, sampailah Pak Ustadz dan Yanto di rumah Pak Udin. Nampak banyak warga yang sudah berkumpul dan sedang memegang Jamal yang meronta-ronta dengan dipegangi 10 orang warga. Tenaga Jamal sangat kuat, hingga 10 orang yang memegangnya merasa kewalahan. "Assalamualaikum," dan dijawab salam oleh warga yang berada di dalam rumah Pak Udin. "Lepaskan, biarkan, dia maunya apa?" Warga pun melepaskan Jamal yang kesurupan dengan geraman dan tawa sinis ke arah Ustadz Burhan. Makhluk itu mendekati Pak Ustadz. "Pak Ustadz, mau apa kau datang ke sini? Apa kau nggak takut kepada aku?" "Takutlah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." "Kau sudah tahu, kau ikut campur satu persatu keluargamu mati. Istrimu, anakmu, semua mati." "Semua sudah takdir yang maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ikhlas karena semua sudah digariskan Allah Subhanahu wa Ta'ala." "Ya, semua sudah digariskan, tapi kan ada sebab musababnya. Kau keluar dari tubuh anak ini. Jangan buat kegaduhan di kampung ini, jin laknat. Kalian semua harus tahu, satu persatu dukun yang coba mengusir saya, semuanya sudah saya bereskan oleh anak buah saya, termasuk semalam sudah dilenyapkan." Lirik Jamal ke arah Pak Udin. "Kenapa kau tidak mau meninggalkan raga anak ini?" "Saya penghuni lereng Lawu. Anak buah saya banyak. Saya akan bawa anak ini.
karena sudah membakar rumah saya dan juga banyak anak buah saya mati terbakar. Anak ini akan aku siksa sedikit demi sedikit." "Kau pergi. Anak ini memang melakukan kesalahan. Dengan tidak sengaja putung rokok dilempar ke arah ilalang dengan teman-temannya, membuat terbakar sekitar area tersebut. Lebih baik kau pergi dan cari tempat lain." "Saya penguasa di tempat ini. Anak buah saya sangat banyak. Jika ada yang menyakiti rakyatku, saya sebagai penguasa akan turun tangan. Saya Joyo Rekso Baratasena, penguasa lereng gunung ini, membuat perhitungan pada anak ini. Dan siapa saja yang berani mengganggu atau mengusir saya dari raga ini, tahu sendiri akibatnya. Silakan maju." Pak Ustadz berdiri dan membaca ayat-ayat dengan tasbih di tangannya, bertatapan langsung dengan Joyo Rekso Baratasena. Dan Joyo Rekso dengan tawa menyindir seperti mengeluarkan sesuatu di punggungnya dan akan melibaskan pusakanya ke arah Ustadz. Namun ditahan Pak Ustadz dengan bacaan-bacaan doa-doanya. Dan terjadilah adu energi dan makhluk yang merasuki tubuh Jamal, anak dari Pak Udin, hanya tersenyum-senyum berhadapan dengan Pak Ustadz. Yanto yang bergabung dengan warga di luar rumah akhirnya sedikit demi sedikit berjalan ke arah Ustadz Burhanuddin karena ada sesuatu energi besar di dalam rumah Pak Udin. Setelah masuk, Yanto melihat Ustadz Udin sedang berhadapan langsung dengan makhluk yang merasuki tubuh Jamal. "Astagfirullah, makhluk apa ini? Energinya sangat besar," gumam Yanto di hatinya. Sedikit demi sedikit kaki Pak Ustadz bergeser ke belakang karena energi dari makhluk itu. Dan "Matilah kau!" hentakan makhluk itu membuat Pak Ustadz tergeser ke belakang dan ditahan Yanto. "Pak Ustadz, apa Pak Ustadz baik-baik saja?" "Alhamdulillah baik-baik saja Nak Yanto. Terima kasih. Makhluk jin yang berada di tubuh Nak Jamal sangat kuat. Sudah banyak yang mengusirnya, namun semua gagal dengan satu persatu dukun yang mengobati Nak Jamal mati setelah berani mengusir jin ini." "Astagfirullah, berarti jin ini sudah sangat lama berada di tubuh Jamal." "Sangat lama dan susah dikeluarkan." "Biar saya bantu Pak Ustadz. Lebih baik Pak Ustadz istirahat dulu, karena kekuatan jin tadi menggunakan pusakanya menghunus masuk menembus raga halus Pak Ustadz." "Iya Nak, terasa sakit di bagian dada Bapak." "Bagaimana Ustadz? Masih berani mengusirku dari tubuh ini?" "Ah, maju sekarang juga yang berani mengusirku dari tubuh ini akan mati." Yanto berjalan dari belakang Ustadz dan berjalan mengarah ke arah Jamal yang kesurupan dan bertatapan dengan Jamal yang dalam kondisi kesurupan, yang mengaku bernama Joyo Rekso Baratasena. Tatapannya sangat serius ketika melihat Yanto. Makhluk laknat, hadapi saya jika kau benar bisa membunuh. Semua sudah digariskan dan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kau buktikan omonganmu. Lawan saya." "Siapa kau anak kecil? Berani ngomong seperti itu di hadapan saya?" "Saya hanya manusia biasa, seperti para warga di sini. Tapi saya tidak takut denganmu, dan hanya takut kepada Sang Maha Pencipta." "Auramu menandakan kau bukan manusia sembarangan. Pantas kau berani berbicara seperti itu. Majulah bocah, keluarkan semua kekuatanmu." Yanto hanya tersenyum tenang. Dikeluarkannya tongkat kayu dan tas hitamnya. Yanto dijatuhkan ke lantai rumah. Dengan membaca doa-doa perlindungan dan doa-doa khusus ruqyah, juga doa pemagaran, badan Yanto berdiri dan makhluk itu ancang-ancang dengan senjata gaibnya yang melukai Pak Ustadz hingga membuat dadanya sesak dan sakit. "Matilah kau bocah." Namun setelah jarak makhluk itu dengan Yanto hanya 1 meter, makhluk itu tidak bisa melanjutkan dan berusaha menembus pertahanan Yanto dengan pusaka gaib di tangannya, dan hentakan dengan takbir membuat makhluk itu terpental ke belakang dan segera bangun dengan ancang-ancang dengan muka kemarahan yang besar. "Hebat juga kau bocah. Baru kali ini ada yang bisa mematahkan pusaka saya. Siapa kau sebenarnya bocah?" "Tidak perlu tahu siapa saya, jin laknat. Sebaiknya kau pergi dari tubuh Jamal." "Tidak semudah itu. Kau lihat di belakangku kan. Ribuan anak buahku sudah siap akan menghancurkanmu bocah." Di pandangan Yanto, ribuan makhluk dengan berbaju ala kerajaan zaman dulu dengan membawa tombak-tombak dan tameng. Sementara yang merasuki tubuh Jamal, sesosok tinggi besar berbadan kekar dengan penampilan zaman kerajaan kuno dengan wajah sangar. "Apa kau masih berani melawanku bocah?"
Berapapun jumlah kalian, saya tidak akan takut menghadapi kalian, dasar jin laknat. Sekarang juga akan kubawa anak ini. Selamatkanlah jika kau mampu, bocah. Makhluk itu keluar, sementara Jamal ambruk tidak berdaya, dan segera warga membantu anak Pak Udin, yaitu Jamal, dan dibaringkan di kasur. Nampak semuanya tidak bersuara, hanya Pak Udin dan ibunya menangis melihat Jamal terkulai tidak membuka matanya. Sabar Pak Udin, Ibu. Kesadaran Jamal sedang dikuasai makhluk itu, dan sekarang membawa paksa kesadaran Jamal ke alam lelembut, penguasa lereng Gunung Lawu itu. Jamal sekarang berada dalam kondisi seperti koma. Sebaiknya Bapak atau Ibu panggil mantri atau dokter petugas medis lainnya untuk mengobati Jamal, ucap Yanto. Akhirnya keluarga dari Pak Udin keluar mencari mantri desa. Sementara itu Yanto mendekati Pak Ustadz dan memegang sakit dada di Pak Ustadz. Maaf Pak Ustadz, biar saya keluarkan energi yang masuk ke tubuh Pak Ustadz. Dengan hentakan tangan Yanto tepat di dada, membuat darah hitam keluar dari mulut Pak Ustadz dan menghela nafas sangat panjang. Alhamdulillah, sudah sedikit lega Nak Yanto. Alhamdulillah Pak Ustadz. Setelah berbincang serius antara Ustadz dan Yanto, datanglah mantri desa dan segera masuk ke dalam rumah mengecek kondisi Jamal. Setelah setengah jam, dokter pun berdiri dan memberitahu kepada Pak Udin bahwa kondisi Jamal seperti koma. Pak Udin, anak Bapak mengalami koma walau kondisi baik, tapi aneh. Apa yang menyebabkan anak Bapak koma? Karena kondisi atau kesehatannya baik. Sebaiknya saya nanti akan datang lagi ke sini dengan dokter dari kota. Besok dia mau main ke rumah saya. Terima kasih Pak. Iya, saya minta bantuan ke Pak Mantri, juga teman Pak Mantri yang dokter. Baik Pak, besok saya akan ke sini dengan peralatan lengkap, dengan alat infus. Saya pamit pulang. Mari Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Udin dengan linangan air mata, anak satu-satunya tidak bergerak usai kesurupan. Akhirnya Pak Udin keluar rumah, menemui Pak Ustadz yang sedang berbicara serius dengan Yanto. Assalamualaikum Pak Ustadz. Nak Yanto. Waalaikumsalam. Maaf Pak Ustadz, gimana dengan Jamal? Apa akan baik-baik saja? Insya Allah akan baik-baik saja. Namun kesadarannya sekarang diambil oleh makhluk itu. Saya sedang memikirkan bagaimana caranya. Lebih baik Pak Udin tenang. Banyak-banyak berdoa kepada Allah agar semuanya baik-baik saja. Benar apa yang diucapkan Pak Ustadz. Pak Udin lebih baik banyak berdoa. Dan saya ingin tahu sebabnya makhluk itu sampai marah kepada Jamal, hingga terus-menerus makhluk itu menyiksa kesadarannya. Jadi begini ceritanya Nak Yanto. Ketika itu ada dua teman dari Jamal main, namanya Rudi dan Toto. Mereka berdua main ke rumah saya, izin menginap karena dari kota sebelah untuk menikmati Gunung Lawu. Ketika itu pagi sekali, mereka bertiga berjalan-jalan ke area gunung dan sekedar berjalan santai, mereka menaiki gunung. Kayaknya enak tuh ngerokok santai di area sana, di samping Gunung Lawu, ucap Rudi. Wah iya bener, pemandangannya juga indah. Ayo Mal, kita ke sana. Kita santai-santai di sana. Janganlah, jangan ke tempat itu. Kenapa Mal? Ucap Rudi bertanya. Kata bapak saya, tempat yang ditunjuk kalian itu angker, ada penghuninya. Lebih baik di sini saja. Kalau hanya sekedar ngopi dan ngerokok. Alah, kamu percaya sama hal yang gak masuk akal? Yang kayak gitu gak ada. Seumur-umur saya gak pernah melihat yang begitu, ucapnya meledek Jamal. Ya sekali-kali boleh ke sana yo Mal. Masa kita datang jauh-jauh gak merasakan keindahan Gunung Lawu? Dengan kebingungan akhirnya Jamal tidak tega dan berjalan bertiga lebih dekat ke gunung. Setelah berjalan jauh akhirnya mereka bertiga sampai di lereng Gunung Lawu yang sangat indah dan ada sebuah batu besar. Rudi dan Toto segera naik ke atas batu dan menikmati pemandangan dengan menyalakan sebatang rokok, juga Toto. Gila, ini pemandangan bagus banget. Bener Rud, pemandangannya sangat indah. Mal, sinilah, ngapain kamu duduk di sana? Sudah, aku di sini saja, ucap Jamal dengan sebatang rokok yang dihisapnya. Setelah lama menikmati pemandangan itu, Rudi mengeluarkan sesuatu di kantong kecilnya. Ternyata satu botol minuman, membuat Jamal berdiri dan segera menghentikan
apa yang akan dilakukan Rudy dan Toto dengan minuman alkohol itu. Kalian bawa apa? Gak usahlah neko-neko di area ini. Simpan lagi. Mendingan nanti minumnya di kamar saya saja, ucap Jamal. Alah Mal, mumpung suasana pagi, enak ditambah pemandangan dan dinginnya area ini. Menambah nikmat. Wes, ayo sinilah. Gak usah percaya tahayul. Emang kamu udah melihatnya apa? Ucap Rudy meledek. Wes Mal, gak usah takut. Yang begitu itu gak ada. Demit siluman, semuanya bohong. Kita nikmati suasana sinilah. Dengan desakan kedua temannya, akhirnya Jamal mengikutinya dan naik ke atas batu besar. Rudy membagikan minuman alkohol. Mereka bertiga meminumnya dengan ketawa yang sangat puas. Bahkan Rudy menantang makhluk halus membunuhnya sekarang dengan suara tawa yang lainnya. Mana? Demi terkuat seangkasa, ini Rudy sang satria akan menumpasnya, ucap Rudy mabuk ngelantur dengan ucapannya karena terpengaruh alkohol. Lemparan putung rokok Jamal ke area dekat batu yang merupakan rumput kering membuat bara api dari rokok segera merambat dengan angin sekitar Gunung Lawu, hingga muncullah api merambat dengan cepat membakar rumput di sekitaran batu besar. Dan untungnya ada warga yang lewat dan segera mematikan arah api yang banyak terdapat pohon-pohon besar. Bocah gemblung, bukannya matiin api malah santai-santai di atas batu, caedan. Akhirnya api bisa dipadamkan dengan memotong arah api dengan alat seadanya. Mal, orang itu kenapa marah-marah? Kita gebukin saja, ucapnya karena mabuk. Wes jangan Ruth, kamu mabuk. Tadi saya nggak sengaja lempar putung ke area rumput itu. Kirain saya sudah saya matikan baranya, ternyata belum. Beko kamu Mal, mabuk kamu ya? Jamal mabuk Ruth. Mereka bertiga tertawa puas. Di siang hari mereka pulang ke rumah Jamal dan mereka tertidur di kamar Jamal dan bangun di sore hari menjelang maghrib. Satu persatu Jamal, Rudy dan Toto bangun dan mereka mandi bergantian. Setelah mandi mereka bertiga makan dari masakan yang telah disediakan ibu dari Jamal. Selesai makan, Rudy dan Toto hendak pulang dengan sepeda motor jadulnya. Mal, makasih ya liburan kesini sangat indah. Saya lanjut pulang dengan Toto. Ya wes, hati-hati bawa motornya. Jangan terlalu kenceng, santai saja. Ya wes, aku pamit. Aku juga pamit Mal, ucap Toto. Akhirnya mereka pamit dan mengemudikan motor jadulnya menuju arah kota yang lumayan jauh dari kota Jamal di Lawu. Namun apa yang terjadi di tengah perjalanan? Rudy dan Toto terjadi kecelakaan dengan sepeda motornya menabrak sebuah pohon besar di perjalanan karena menghindari tabrakan dari sebuah truk besar. Rudy yang mengemudikan terpental jauh hingga kepalanya membentur batu dan tewas di tempat. Toto yang berada dekat motor dengan luka parah, wajah membentur sebuah pohon besar, juga mengembuskan nafasnya karena darah yang keluar, hingga semuanya ditangani dan jenazah mereka berdua diantarkan. Untung di tas Rudy ada sebuah tulisan alamat rumah Jamal dan ada seseorang datang menginformasikan kejadian kecelakaan tersebut ke rumah Pak Udin. Sebut saja Pak Rusman. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Iya Pak, ada apa ya? Apa Bapak kenal dengan dia? Anak muda di kantongnya ada alamat rumah ini, jadi saya kesini. Oh, mungkin dia anak muda itu temannya Jamal. Jamal. Iya Pak, ada apa? Ini ada Pak Rusman, kebetulan lewat. Katanya pengguna motor dua pemuda menabrak sebuah pohon besar. Seketika Jamal shock karena alamat itu ditulis Jamal waktu main ke rumah Rudy di kota sebelah. Berarti kecelakaannya itu benar kedua temannya. Ini tulisan Jamal Pak, saat main ke rumah Rudy menitipkan alamat rumah Jamal ke Rudy. Sekarang di mana mereka Pak? Sebaiknya Bapak membawa mobil mengangkut jenazahnya. Singkat cerita, jenazah keduanya telah berada di pihak keluarganya masing-masing dan Jamal sudah berada di rumahnya. Setiap hari Jamal melamun mengingat kedua temannya yang terakhir hingga mengingatnya di sebuah batu besar sebuah kenangan sahabatnya Jamal. Jamal terus dihantui mimpi buruk yang meminta tolong dari kedua temannya Rudy dan Toto hingga datanglah sosok bertubuh besar dengan penampilan kerajaan datang di mimpinya dan akan membawa Jamal juga.
karena mereka bertiga membuat ulah di sebuah batu besar samping Gunung Lawu. Begitu kejadiannya, Nak Yanto. Sampai saat ini Jamal terus didatangi sosok besar itu dan akan membawanya setiap malam. Jamal selalu berteriak-teriak tidak mau ikut. Ya, jadi saya tahu awalnya kenapa makhluk itu mengincar Jamal. Semoga Jamal anak bapak selamat dan sadar kembali. Saya dan Pak Ustadz nanti akan berbicara berdua tentang Jamal, karena kesadaran Jamal dibawa oleh makhluk itu. Saya mohon, Nak Yanto, Pak Ustadz, Jamal anak saya satu-satunya. Bapak yang tenang, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoa agar semuanya baik-baik saja. Saya akan sebisa mungkin berusaha. Selebihnya saya pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti selepas Isya saya kesini lagi sama Yanto, dan Nak Yanto bantu saya berdoa sehabis sholat Isya di rumah Pak Udin. Kita baca Al-Quran di rumah Pak Udin. Baik Pak Ustadz, saya tunggu sehabis Isya. Saya akan mempersiapkan semuanya untuk warga yang ikut pengajian di rumah saya nanti malam. Terima kasih Nak Yanto, Pak Ustadz. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kalian berdua. Amin Pak. Pak Ustadz dan Yanto pun pergi ke rumah Pak Ustadz yang tinggal sendiri karena anak dan istri Pak Burhan telah meninggal dunia. Singkat cerita, sampailah Yanto di rumah Pak Ustadz yang tidak jauh dari musola. Permasalahan ini cukup besar, apalagi raga halus anak itu dibawa ke alam lain oleh bangsa jin itu. Baik Pak Ustadz, saya akan menuju ke lereng Gunung Lawu, tempat di mana Jamal dan teman-temannya berpesta minuman keras, dan Pak Ustadz membaca Al-Quran di rumah Pak Udin. Saya sekalian akan ke puncak Lawu. Ada sesuatu tugas yang harus saya jalani Pak Ustadz. Baiklah Nak, habis Isya nanti Bapak ke rumah Pak Udin, dan kamu ke tempat di mana Jamal dan teman-temannya dulu. Dan sambil kamu melanjutkan naik ke puncak Lawu. Singkat cerita, Pak Ustadz dan Yanto telah melaksanakan sholat Isya dan melanjutkan tugasnya masing-masing. Pak Ustadz pergi ke rumah Pak Udin melaksanakan pengajian membaca Al-Quran, dan Yanto pergi ke lereng Gunung Lawu dan sekalian melaksanakan tugasnya di Gunung Lawu. Saya pamit Pak Ustadz. Assalamualaikum. Baik, hati-hati. Kalau kamu nanti masuk ke alam mereka, Bapak hanya bisa bantu doa, terus memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar semua rencana kita berjalan dengan lancar dan raga halus Jamal bisa kembali ke alam kesadarannya. Insya Allah Pak Ustadz, saya pergi dulu, dan sekalian saya akan ke puncak Lawu. Ada tugas yang harus saya lakukan. Ya sudah, jaga dirimu baik-baik. Bapak hanya bisa berdoa, semoga kamu selamat Nak. Amin. Yanto pun pergi berjalan kaki di gelapnya malam di kaki Gunung Lawu dan menuju ke suatu tempat yang diceritakan Pak Udin. Awal teman-teman Jamal bermain di sebuah batu besar. Yanto tidak henti-hentinya bersikir karena yang dihadapi Yanto adalah satu kerajaan jin fasik yang telah membawa kesadaran Jamal hingga dia seperti koma. Mulut Yanto terus bersikir dan bersolawat. Pikiran Yanto menerawang jauh mencari keberadaan raga halus Jamal, dan Yanto mendapatkan gambaran Jamal berada di suatu ruangan batu dengan dua jin korin temannya yang tidak lain Rudi dan Toto. Dia di penjara di sebuah ruangan batu. Ada dua teman Jamal. Dia adalah korin dari Rudi dan Toto. Karena yang telah mati tidak akan bisa ditahan oleh makhluk apapun kecuali Zat yang Maha Suci. Saya yakin dua temannya itu adalah jin korinnya yang dibawa. Namun Jamal kesadarannya yang dibawa. Saya harus cepat-cepat masuk. Alhamdulillah, cincin pemberian Abdul Salim masih ada di tangan saya. Jadi lebih mudah masuk ke dimensi lain. Bismillah, ya Allah, hamba izin masuk ke dunia lain demi menyelamatkan Jamal dari kesadarannya yang telah diambil makhluk jin. Yanto terus berjalan, namun ada seseorang yang mengucapkan salam. Assalamualaikum Ger. Waalaikumsalam. Yanto tahu bahwa yang mengucap salam bukan manusia karena energi yang dirasakan Yanto cukup besar. Setelah Yanto melirik ke kanan, ada seorang kakek-kakek yang ditemui Yanto saat awal pertama masuk desa di sebuah musola. Kakek yang di musola warga apa bukan ya? Iya Ger, saya yang kau temui di musola itu. Kamu mau kemana Ger? Panjang kek kalau diceritakan.
berhubungan juga dengan jin Jaya Rekso Baratasena yang mengambil kesadaran dari salah satu warga bernama Jamal, anak dari Pak Udin. Iya, mereka berbuat ulah lagi. Ya wis, kamu selesaikan. Nanti kakek tunggu di puncak Lawu di pendopo kakek. Biar kamu diantar tangan kanan kakek Ki Dalem Pamungkas Diningrat. Tiba-tiba sesosok kakek-kakek memegang tongkat keluar dari belakang kakek berjubah putih dan memberi salam kepada kakek dan Yanto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Apa dia Ki Dalem Pamungkas, kek? Oh ya, saya juga belum tahu nama kakek siapa. Bukankah kau sudah main ke bopoku di Semeru? Eyang Lawu. Eyang Lawu hanya senyum dan menganggukkan kepala. Ya wis, Ger, kamu bersama Ki Dalem. Saya akan menunggu dan melihatmu di pendopo. Kakek tunggu selesaikan tugasmu, Ger. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo, Ger, kita masuk ke alam kerajaan mereka. Kerajaan itu sudah selalu diingatkan Eyang Lawu untuk tidak membuat gaduh di bangsa manusia. Saya sebagai pengikut Eyang Lawu juga sebagai penjaga perbatasan antara Gunung Lawu dan kerajaan jin-jin di sekitar lereng Lawu. Alhamdulillah, Ki. Semoga apa yang dilakukan Eyang Lawu dan Aki mendapatkan balasan dari Allah SWT. Ya, kau duluan aja, Ger. Biar kakek belakangan. Karena kau bisa masuk sendiri. Ada cincin Saranjana di jari manismu, Ger. Oh, cincin ini pemberian teman saya Abdul Salim, kek. Suatu saat saya akan kembalikan ke pemiliknya lagi. Cincin itu berguna masuk ke dimensi alam kakek, Ger. Ya wis, kamu masuk duluan. Kakek akan pantau kamu, Ger. Bila kerajaan itu menyerang kamu, saya akan maju. Ya sudah, saya pamit, kek. Assalamualaikum. Ki Dalem Pamungkas duduk di sebuah batu besar dan Yanto bersila membaca doa. Juga Ki Dalem membuka gerbang gaib dimensi kerajaan jin di lereng Lawu. Bismillah ya Gusti, yang maha suci dan maha pengasih, lindungi hamba yang hina ini. Amin. Dan segera Yanto membaca doa pemagaran badan dan membuka hijab dengan doa-doa. Terbukalah hijab menuju kerajaan jin. Dengan datangnya kabut tebal menutupi area batu besar, dengan segera Yanto berdiri dan sedikit demi sedikit memudar dan terlihat sebuah kerajaan besar di sekitaran Gunung Lawu di alam lelembut. Dengan segera Yanto berjalan menuju ke arah kerajaan yang juga sudah menunggu kedatangan Yanto dengan jumlah pasukan yang sangat banyak. Dan berkatalah Yanto, "Hei kau, jin laknat, kembalikan apa yang telah kau ambil." "Datang juga kau manusia. Aku sudah menunggumu lama. Pengawal, biarkan dia masuk. Beri dia jalan, dia tamu saya." Dan Yanto pun masuk dengan ribuan prajurit yang bersiap dan juga pembesar-pembesar istana di samping raja tersebut. "Cepat kau kembalikan kesadaran Jamal, anak dari Pak Udin yang telah kau bawa ke alam ini." "Sabar anak muda, seenaknya kau mengambil apa yang telah aku bawa. Mungkin kau memang di alam manusia, tapi di alam lelembut ini, kerajaan sayalah yang paling kuat dan tidak ada seorang pun yang mengatur saya. Cepat kau kembalikan, atau akan kuhancurkan kerajaan kalian." "Apa kau sedang bercanda anak muda? Kau hanya sendiri, saya memiliki ribuan prajurit yang siap menyerang." "Kata siapa saya sendirian? Lihat di sekeliling hutanmu itu, jin laknat." Raja pun berdiri melirik ke arah hutan belantara, banyak sepasang bola mata lesatan dan lompatan harimau putih di area hutan menuju ke samping Yanto yang di hadapannya dengan ribuan jin dari kerajaan gaib lereng Gunung Lawu. "Assalamualaikum, Den." "Waalaikumsalam. Saya datang dengan Aki Bodas, dan Aki Bodas sudah menunggu di puncak Lawu, pendopo Eyang Lawu. Saya ditugaskan ke sini mendampingi Aden." "Iya Bodas. Kalau Sengkala kemana?" "Jaya Sengkala ditugaskan menjaga pendopo Aki Bodas di Gunung Salak. Saya dan teman-teman saya sudah menunggu di lereng Lawu dengan Aki Bodas. Dan sekarang, aku, Bodas dengan Eyang Lawu di pendopo Eyang Lawu." "Harimau Putih Jawa Barat, sedang apa kau masuk wilayahku? Aku akan menyerangmu bila kau tidak mengembalikan apa yang telah kau ambil dari alam manusia." "Sialan kau Bodas, berapapun jumlah pasukanmu akan saya habisi di sini. Jangan kau pandang remeh kerajaan saya." Si Bodas dengan geraman yang sangat keras menggeram kencang.
keluarlah dari hutan melompat satu persatu di belakang si Bodas, siluman harimau dari Jawa Barat, si Belang, si Koneng, si Hideng, dan juga harimau putih yang tidak lain masih saudara dari si Bodas. Baiklah, perang akan dimulai. Panglima, siapkan pasukan tempur. Kita jalankan strategi kita. Cepat. 4 panglima besar maju dan menyiapkan ribuan pasukan untuk melawan Yanto. Yanto sangat tenang dan bisa mengontrol suasana. Dan doa-doa dari hati Yanto terus diucapkan. Dan mulai membuka matanya setelah membacakan doa-doa dan sudah bersiaga dengan menggunakan tongkat kayu Gunung Jati. Di sebuah lapang besar di alun-alun istana yang sangat luas, dengan suara tawa raja tersebut, datanglah ribuan siluman ular mengelilingi semua istana. Dan datanglah Ratu Siluman Ular yang tidak lain Dewi Anggatri yang dihadapi Yanto ketika hendak ke Gunung Semeru. Matilah kalian. Dewi Anggatri, Ratu Siluman Ular, rupanya mereka bersekutu untuk melawan saya. Mungkin juga si ular siluman itu masih menaruh dendam pada saya. Anak muda, apa kau masih ingat dengan saya? Sekarang saya berbelas kasih. Kau ikut denganku menjadi abdiku, atau kau akan mati di alam ini. Tidak sudi aku ikut dengan iblis sialan. Lebih baik mati bertempur, itu lebih baik. Rupanya kau masih kokoh dengan pendirianmu, anak muda. Sayang sekali dengan wajah tampanmu. Ya sudah, pasukan, siagakan perang. Geraman si Bodas menggeram sangat kencang hingga sesuatu keluar dari hutan. Lesatan ribuan harimau melesat di belakang Yanto dengan geraman yang saling bersautan satu sama lain. Dan datanglah harimau hitam besar, maju dengan sangat berwibawa. Lagi-lagi kau Dewi Anggatri. Sekarang juga akan aku habisi kalian semua. Kucing hitam sialan, kau yang akan mati. Pasukan, serang. 4 panglima raja dan 4 panglima Ratu Anggatri berkumpul di depan, menyiagakan pasukan mereka untuk melawan siluman harimau dari Jawa Barat. Seluruh panglima raja mengerahkan pasukannya, maju menggempur pasukan harimau dari Jawa Barat dengan komando dari harimau hitam dan si Bodas. Ribuan harimau Jawa Barat melompat dan mengarah ke arah pasukan Raja Jin penguasa lereng Lawu. Perang pun dimulai. Hantaman demi hantaman panglima raja dan panglima Ratu Ular Anggatri menghantam satu persatu siluman harimau. Yanto berlari dengan cepat menghantamkan tongkat kayu ke arah prajurit, hingga satu persatu dapat dengan mudah dilumpuhkan. Si Bodas dan 4 siluman harimau melompat ke arah panglima raja dan panglima Ratu Ular. Terjadilah adu fisik, mengadu kanuragan dan kesaktian. Setelah beberapa prajurit dilumpuhkan, dan nampak panglima raja masih mengadu kesakitan dengan si Bodas, lesatan dan hantaman si Bodas dengan cepat menghajar panglima raja dan tersungkur ke belakang. Dan tiba-tiba hantaman keras mengarah ke arah si Bodas hingga dia tersungkur ke belakang. Siluman kera Ranggaseno, si siluman kera Alas Purwo, anak dari Ranggajaya dengan ketujuh kera lainnya datang, yang juga menaruh dendam kepada Yanto. Siluman kera Alas Purwo, 7 pasukan kera Ranggaseno, rupanya mereka membantu kerajaan ini. Dengan lesatan sangat cepat, siluman kera Ranggaseno dan ketujuh kera lainnya menghantam satu persatu pasukan siluman harimau Jawa Barat. Hingga keuntungan besar bagi Raja Jaya Rekso Baratasena menguasai situasi. Akhirnya, kau datang juga, saudaraku Ranggaseno. Ranggaseno, anak penguasa Alas Purwo, Ranggajaya, di pihak kita. Ini sangat menguntungkan. Mereka semua sangat sakti dan ditakuti di wilayah ini. Bagus. Rupanya raja berkomplot juga dengan ketujuh siluman kera Alas Purwo. Hai bocah, masih ingat kau denganku? Ranggaseno, apa kau masih dendam denganku? Rupanya kau masih ingat. Kekalahanku di Alas Purwo olehmu membuatku dendam. Ditambah kau juga teman dari Jaya Sengkala, kera putih Gunung Salak. Sekarang kau akan mati di sini. Bersiaplah kau bocah. Kalian semua sudah terkepung siluman harimau. Dan kau juga bocah. Sudah aku bilang dari awal, kau menyerang dengan jumlah pasukan berapapun, akan saya habisi. Dan ingat di kepalamu Raja Laknat, saya tidak akan mundur sedikit pun dengan banyaknya jumlah pasukanmu. Saya akan hadapi semuanya. Banyak siluman harimau yang terluka, karena jumlah pasukan dari Raja dan Ratu Anggatri sangat banyak.
Dan kembali raja memerintahkan menghabisi semua tanpa tersisa. Serang, habisi semua tanpa tersisa. Pasukan kembali menyerang. Seluruh pasukan siluman harimau kembali bersiaga dan langsung kembali terjadi pertempuran. Kembali saling hantam mengadu kesaktian dan kanuragan. Yanto melompat ke depan Ranggaseno dan langsung berhadapan satu lawan satu dengan menggunakan keris besar. Ranggaseno terus menyerang dan mengarahkan keris ke tubuh Yanto dan dapat ditahan dengan tongkat kayu gunung jati. Di satu sisi prajurit satu persatu terpental dihantam Ki Dalem Pamungkas, tangan kanan Eyang Lawu, dan memporak-porandakan semua pasukan dari Raja Jayareksa Baratasena. Sialan, rupanya Ki Dalem Pamungkas turun gunung. Tangan kanan Eyang Lawu turun gunung. Ini posisi berbahaya. Lihat, satu persatu prajuritmu dibanting sekali pukul. Banyak yang terpental jauh. Siapa sebenarnya bocah manusia itu hingga tangan kanan Eyang Lawu turun tangan? Jayareksa, sudah berapa kali kau diingatkan untuk tidak mengacau di alam manusia. Sekarang terima akibatnya. Ki Dalem Pamungkas mengeluarkan sebilah keris. Bergetarlah alam lelembut di kerajaan Jayareksa Baratasena, membuat satu persatu prajurit berhamburan karena getaran. Pasukan siluman harimau membabat habis semua yang lari. Juga pasukan siluman ular membuat Raja Jayareksa turun dengan Dewi Anggatri dan langsung menyerang Ki Dalem, secara bersamaan menyerang Ki Dalem. Namun serangan demi serangan dapat dihindari, dan hantaman keras tongkat kayu Yanto ke arah kepala Ranggaseno membuat tersungkur jatuh dan tergeletak. Namun dengan cepat keenam siluman kera membawa Ranggaseno dan lari dari area perang dan melesat cepat. Yanto melirik ke arah di mana Ki Dalem dikeroyok oleh Dewi Anggatri dan Raja Jayareksa. Yanto berlari dengan cepat dan melompat mengayunkan tongkat kayu menghantam keras Raja Jayareksa hingga tersungkur jatuh. Dengan cepat Raja berdiri dan mengeluarkan sebilah pedangnya dan mengarah ke Yanto berduel satu lawan satu. Sialan kau bocah, siapa kau sebenarnya? Sudah aku ingatkan dari awal, kau tidak mendengarnya. Ini akibatnya, akan aku hancurkan kerajaan kalian. Lesatan cepat pedang raja menuju ke arah leher Yanto dan segera ditahan tongkat kayu dan berputar menghantam punggung Raja Jayareksa dengan tongkat kayu hingga tersungkur ke depan. Saat berbalik badan, Jayareksa mengayunkan pedangnya dan dengan segera Yanto melompat ke belakang menghindari lesatan pedang Raja Jayareksa. Dengan hantaman keras dengan suara takbir membuat Jayareksa terhantam di bagian dada. Bismillah, Allahu Akbar. Tersungkurlah Jayareksa hingga tidak berdaya dan semua pasukan Raja Jayareksa, juga siluman ular, lari meninggalkan area perang. Begitu juga dengan kelicikan Dewi Anggatri ketika Yanto hendak menyerang melesat dengan cepat keluar dari kerajaan Jayareksa. Saya akan balas kau bocah, ingat itu. Dengan cepat Ki Dalem mengarahkan keris ke arah leher Jayareksa. Cepat kau kembalikan apa yang telah kau ambil di alam manusia. Baik Ki Dalem, saya akan mengembalikannya segera. Jangan kau hancurkan kerajaanku. Bukankah Eyang Lawu sudah memperingatimu? Apa kau tidak mendengarnya? Itu semua juga ulah manusia yang berbuat seenaknya di tempatku. Tapi kau sudah terlalu jauh dengan hawa nafsumu, sampai dengan kekuatan sihirmu mengambil kesadaran seseorang manusia. Cepat kau kembalikan, atau kuhancurkan kau dengan kerajaanmu. Baik, baik. Akhirnya raja itu membaca mantra-mantra dan datanglah raga halus dari Jamal yang dibawa kedua prajurit dan diserahkan di hadapan Yanto dan Ki Dalem. Baik, saya mengaku kalah. Sekarang silakan bawa anak ini. Baik. Saya tidak akan menghancurkan kerajaan kalian. Tapi ingat, kalau kau buat gaduh lagi, saya akan turun gunung lagi. Ger, kamu sudah ditunggu di puncak Lawu oleh Eyang Lawu dan Aki Putih dari Jawa Barat. Biarkan anak ini akan saya antarkan kembali ke raganya. Kamu cepat keluar dari alam ini, menuju puncak Lawu. Yanto pun hanya menganggukkan kepalanya dan pergi, sementara pasukan harimau telah melesat meninggalkan area kerajaan. Yanto pun keluar dari alam lelembut dan membaca doa-doa dan memejamkan matanya. Dan ketika membuka matanya, sudah berada di dekat dengan batu besar dan menghela nafas panjang. Akhirnya permasalahan sudah selesai dan kini dia menuju ke puncak Gunung Lawu. Alhamdulillah,
Akhirnya semuanya telah selesai. Alhamdulillah Pak Ustadz. Terima kasih atas doa-doanya yang mendoakan saya. Di rumah Pak Udin, Pak Ustadz yang memejamkan matanya dengan lantunan doa-doa mengucap syukur alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah, semuanya berjalan dengan lancar. Dan ketika selesai berdoa, tangan dari Jamal bergerak-gerak yang membuat ibu dan bapaknya berteriak syukur. Dan lambat laun membuka kedua matanya. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah Pak Ustadz, Jamal sudah sadar. Alhamdulillah Pak Udin, semua atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua atas izinnya, Jamal bisa kembali sadar kembali. Alhamdulillah semuanya baik-baik saja. Bismillah, saya akan ke Puncak Lawu malam ini juga. Dengan langkah cepat, Yanto menaiki Gunung Lawu. Langkah kakinya berjalan tidak henti-henti terus bersikir di hatinya. Dan juga ada Ki Dalem sudah berada di samping Yanto, juga si Bodas. Dan tangan Ki Dalem memegang pundak Yanto hingga mereka berjalan sangat cepat menuju Puncak Lawu. Singkat cerita, sampailah Yanto yang didampingi si Bodas dan Ki Dalem di Puncak Lawu. Dibukalah gerbang gaib oleh Ki Dalem. Ger, ayo, kamu sudah ditunggu dan kamu Bodas juga ikut masuk. Yanto pun masuk ke dalam kabut tebal dan terus berjalan hingga perlahan memudar dan berdirilah pendopo besar dengan sangat indah. Sudah terduduk di pendopo Aki Putih dan Eyang Lawu dengan lambaian tangan ke arah Yanto. Akhirnya Yanto berjalan menuju ke arah pendopo dan masuk mengucapkan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Duduk Ger. Kumaha kabar Najang? Kumaha selama perjalanan? Alhamdulillah Ki baik, semuanya atas izin Allah dan perlindungannya sampai saat ini. Yanto diberi kesehatan dan keselamatan. Alhamdulillah Atu. Yang penting mah ambil setiap hikmah di balik semua kejadian yang terjadi ketika di perjalanan. Tanamkan di hati rasa iman kita ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga semuanya berjalan dengan lancar. Amin Ki. Ger, aku sudah mendengar ceritamu dari saudaraku yang kau sebut Aki Putih. Apik laku lampahmu Ger. Apalagi saat awal saya bertemu, kau mampu melihatku Ger waktu di musola. Semua yang dikatakan Aki Putih kepadamu jadikan sebagai pelajaran. Di setiap perjalanan pasti ada rintangan yang harus dilewati. Apalagi kamu memegang tugas penancapan 9 paku emas. Semua di setiap perjalanan saya selalu mengambil hikmahnya kek, dan mencari jati diri dan arti kehidupan yang sebenarnya. Alhamdulillah Ger, semoga kamu diberikan perlindungan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai menyelesaikan tugas akhir di Dieng. Dan memintalah perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu ingat namanya di hatimu agar kau ditunjukkan jalan yang lurus dan tenang. Ingat Ger, Cabagus pesan Aki, selalu istiqomah dalam setiap melaksanakan kewajiban-kewajiban yang sudah ditentukan Gusti yang Maha Suci. Tancapkan imanmu seperti kau menancapkan 9 paku emas dan getarkan bibirmu mengingat kebesarannya. Selalu memuja dan memuji atas segala limpahan rahmatnya. Semoga kamu Cabagus terus beristiqomah. Kakek hanya berpesan itu saja. Terima kasih kek, semuanya sudah Yanto tanamkan di dalam hati untuk terus mengingat namanya dan juga atas segala ciptaan yang Allah ciptakan dengan kebesarannya. Lama mereka pun berbincang dan akhirnya Yanto disuruh menancapkan pakunya di Puncak Lawu. Ya wis Nger, aku izinkan kau menancapkan pakumu. Selesaikan tugasmu sekarang juga Nger. Mangga Ujang, laksanakan penancapan tos ayah izin tikang mas. Ya sudah, saya izin pamit dan akan kembali melanjutkan perjalanan terakhir Yanto di Gunung Dieng. Dan segera Yanto selesaikan menjalankan tugas ini. Kek, terima kasih atas semua wejangannya dan juga Aki Putih, atur nuhun. Setelah itu Yanto pun keluar area pendopo dengan mengucapkan salam. Selesai berjalan dan keluar, Yanto memejamkan matanya dan membaca doa-doa dan kembali kabut menutupi tubuh Yanto dan memudar kembali. Yanto sudah berada di Puncak Lawu. Setelah selesai membaca doa, Yanto pun membuka kedua matanya. Alhamdulillah, saya sudah berada di Puncak Lawu. Paku ke-8 akan saya tanamkan di sini. Bismillah.
Yanto pun mengeluarkan paku emasnya dan langsung menggali dengan golok dan memasukkan paku emas yang ke-8 di Gunung Lawu. Alhamdulillah ya Allah, akhirnya paku ke-8 tertancap di Gunung Lawu. Sekarang saya harus ke Gunung Dieng menancapkan paku terakhir. Bismillah, semoga lancar dan terus dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Setelah menancapkan paku emas, Yanto duduk termenung menikmati indahnya puncak Lawu. Tidak henti-henti hatinya mengucapkan kebesaran Allah atas semua ciptaannya yang sangat indah. Setelah selesai beristirahat lama, akhirnya Yanto berdiri dan kembali melaksanakan perjalanannya menuruni Gunung Lawu dengan lantunan zikir dan sholawat. Perkataan Pak Yanto, seberat apapun masalah yang kamu hadapi jangan mundur dan hadapi dengan terus selalu mengingat Tuhanmu. Insya Allah, pasti akan ada jalan untukmu yang terbaik. Karena Yang Maha Pengasih akan menunjukkan jalan kepada hambanya yang selalu mengingat namanya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.